Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Peternakan, di mana nama materi ini adalah perilaku konsumen, teori daya utility, daya guna kardinal, dan daya guna ordinal. Daya guna, apa sih pengertian utility? Pengertian utility adalah derajat atas ukuran kepuasan yang diterima konsumen dari penggunaan barang dan jasa. Setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, namun mereka akan berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Karena setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Ada konsumen yang membeli barang karena kebutuhan, ada konsumen yang membeli barang karena hanya keinginan saja. Nah, di sini kita akan membandingkan apa sih kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah keinginan konsumen akan manfaat khusus produk atau jasa, baik itu fungsional maupun emosional. Sedangkan keinginan adalah keinginan untuk produk atau layanan yang tidak perlu tetapi yang diinginkan konsumen. Pendekatan dua daya guna, kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal atau asumsi bahwa kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur secara kuantitatif. 2. Semakin berguna suatu barang, semakin diminati dan semakin tinggi utilnya. 3. Di sini lahir daya guna marginal yang diperkenalkan ekonomi Jerman Hermann Heinrich Gossen yang populer dengan hukum Gossen 1 dan 2. Di mana isi hukum Gossen ini adalah hukum Gossen 1 disebut hukum guna vertikal karena hanya membahas pemuasan satu macam barang, sedangkan hukum Gossen 2 disebut juga hukum guna horizontal karena membahas pemuasan terhadap bermacam-macam barang. Pendekatan ordinal. Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang, asumsi atau dugaan sebagai dasar. 1. Bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. 2. Tokohnya adalah Francis Sidro Edge Ward, Vilfredo Pareto, J. Hicks, dan R.J. Allen awal abad ke-19. 3. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifference survey atau IC.